awas kejepit. Jadi saat itu akhirnya terkenal jadi Dan Kejepit Dimas. Aku lihatnya jadi sedih, tapi Is the best. Kenal Dimas itu dia disebutnya Briano namanya, bukan Dimas seperti yang lo pada kenal semua. Ini pertama kali gue ketemu sama Kemal waktu motoran bareng di Jakarta. Terus mana dia hilang? Bro, oh ini dia. Nah ini kalau lo bisa lihat itu di daerah Pati Unus nih. Lo bisa lihat Vespanya dia ini di video YouTube-nya di awal-awal banget deh. Waktu itu di Bubur Ayam Racer tuh foto yang ini nih menurut gue. Nah foto ini tuh kalau nggak salah di dekat Pati Unus juga sih. Jadi setelah kita foto ini terus diposting sama si Dimas, banyak banget yang remake foto ini. Bubur Ayam Racer tuh sebenarnya nama iseng-isengan lah. Gua kebetulan suka riding sama teman gua, kita bertiga gitu. Tiga-tiganya fotografer. Tiga-tiga suka motor. Terus dulu kita sering riding tuh bawa kamera. Terus kita nemu satu spot di Patal Senayan situ, ada satu belokan yang nggak kenceng, cuman bisa miring. Terus kita saling gantian, jadi kayak, yaudah lo fotoin gue fotoin lo fotoin gue, fotoin lo gitu. Terus kita upload di Instagram, terus teman gue nyeletuk, kayaknya namanya lucu, Bubur Ayam Racer deh gitu. Gue bertiga tuh suka banget bubur, kita suka pindah-pindah cari tempat makan sarapan, tapi ujung-ujungnya kita makan bubur lagi. Nah di situ gue bertiga mikir-mikir, jadi oh lucu juga ya kayak nama Bubur Ayam Racer, karena kalau yang kita tahu di luar negeri orang kan cafe racer ya, jadi kita karena kita biar Indo banget namanya kita namain Bubur Ayam Racer. Di Indonesia orang-orang kalau naik motor itu kan dari satu bubur ke bubur yang lain, ataupun dari mie ayam ke mie ayam yang lain. Jadi ya udah deh, come up dengan nama itu Bubur Ayam Racer. Gua tuh sehari-hari emang ya full time sebagai content creator sekarang. Mungkin bisa dibilang entrepreneur juga. Kalau nggak bikin konten ya spend time sama keluarga emang. Take care Aaron sama Leka. Kalau enggak ya pasti ke kantor, bikin konten entah tentang mobil ataupun juga tentang motor. Sambil terkadang ngurusin ada ya bisnis kecil-kecilan juga lah gitu, ada yang celings juga, sama nanti ada satu lagi yang barengan sama teman-teman dari Stuja Coffee, itu mau coba kita develop mulai serius tahun depan sih insya Allah gitu. Jadi kita lagi di Stuja, ini kita Stuja yang di Cipete. Dia sebenarnya Stuja itu tempat ngumpul ya, tempat ngopi ya kan. Stuja ada di Cipete sini, ada di SCBD juga kemarin itu baru buka, ada di Bali. Ya ini tempat kita ngumpul-ngumpul lah. Enaknya di luar ada mau ngerokok bisa, di dalam AC-nya dingin dan makanannya banyak. Itu enaknya. Tim gue di produksi itu ada Arif sama Semi yang dua-duanya videographer dan juga editor. Terus ada Mamen juga yang tim Dajring, terus sama juga ada Walfi sebagai business manager. Ya tentunya istri gue juga bantu, sangat-sangat membantu. Karena dia bisa dibilang menteri keuangannya lah ya. CFO-nya gue itu ya istri gue. untuk support aku buat Dimas apa ya? Kalau dia lagi sibuk, aku sebisa mungkin handle semua urusan di rumah, biar dia nggak ribet sama yang di rumah. Maksudnya anak-anak, sekolah, kegiatan anak-anak, biar aku aja semuanya. Biar dia fokus sama kerjaannya. Kalau misalnya dia butuh bantuan aku, mungkin untuk muncul di dalam kontennya 1-2, ya aku bantuin juga. Itu bunga apa aja? Ini cherry blossom, ini tiris, terus ini freesia. Apa? Freesia. Motornya ini stand-nya kuat nggak? Kuat tuh. Jadi aku berusaha meringankan beban pikiran dia biar dia nggak kepikiran. Ya di rumah udah aku aja yang handle gitu. Bertiga ini kebetulan Semi, Arif, Mamen itu udah lumayan lama bareng sama gua. Kayaknya Arif sama Mamen yang paling lama. Semi baru join kalau salah hampir setahun. Dan kita bertiga emang, gue sih orangnya suka bertukar pikiran lah ya, bertukar pendapat. Dan emang sengaja nih kenapa gue milih Arif sama Semi sama Mamen itu yang bisa dibilang umurnya terpaut lumayan jauh lah sama gue.
itu karena memang gue butuh insight dari teman-teman yang jauh lebih muda daripada gue gitu. Kalau misalkan yang sumuran-sumuran terus, ya akhirnya gue berada di lingkup yang POV-nya atau mindset-nya di segitu aja gitu. Tapi sedangkan kan dunia terus berubah nih, viewersnya makin muda, jadi emang gue perlu insight-insight itu gitu. Kalau ditanya, lo tahu dari mana sih tren ini, tren itu, ya mereka bertiga. Jadi gue sangat berterima kasih sama mereka bertiga ya, untuk saling membantu selama ini, ngasih tahu ada tren ini, ada tren itu, ya itu sih. Bang Dimas itu sebenarnya dia tuh sangat-sangat disiplin. Disiplin dalam arti misalkan waktu untuk syuting misalkan jam 9, ya udah kita benar-benar harus on time. Mas Dimas itu tipe orang yang kalau kita kasih masukan tuh dia mau menerima gitu. Jadi kita banyak-banyak sharing lah sama beliau gitu. Jadi emang orangnya tuh nggak ribet lah, nggak neko-neko juga. Dari kecil emang gue dijejelinnya tuh ya otomotif as a whole gitu ya. Ya motor, ya mobil. Cuman emang kebetulan aja konten gue tuh berawal dari motor gitu. Tapi kalau ditanya hobinya, ya sebenarnya gue suka banget dunia otomotif gitu. Dan segala yang berkutat di sekitarnya lah gitu. Termasuk industri-industri pendukungnya kayak pelek, suspensi, apa. Gue suka banget sama dunia otomotif. Kalau dari dulu, dari kecil emang selalu diajak ke, kalau sekarang orang sebutnya Gias. Kalau dulu kan zaman dulu ada pameran apa sih, gue udah lupa lah namanya. Ya dulu emang sering ke pameran, ngeliat-liat mobil-mobil baru, motor-motor baru, nemenin kakak gue ketemu teman-teman motorannya. Jadi emang ya motor sama mobil tuh gue suka banget lah dua-duanya. Sebenarnya hobi gue ada satu lagi sih, yaitu kamera. Jadi emang gue dari dulu juga suka kamera. Udah mulai dari zaman analog lah, jadi gue emang belajar tuh dari masukin roll, kokang, apa dan sebagainya. Dari situ tumbuh menjadi bikin video, dan maka dari itu kenapa gue akhirnya berkecimpung menjadi content creator, karena emang yaitu dua hobi gue tuh otomotif, entah mobil entah motor, sama megang kamera. Menurut gue dunia otomotif tuh selalu berkembang. Sekarang atau 2-3 tahun ini mungkin perkembangannya di era motor listrik, mobil listrik gitu ya. Who knows, mungkin 2-3 tahun lagi perkembangan di dunia yang apa gue nggak tahu lah ya gitu. Itu pasti juga akan seru untuk diliput. Nggak usah jauh-jauh, Porsche aja baru tahun ini, baru bulan yang lalu itu mereka invent yang namanya 6-stroke machine. Jadi mobil itu mesinnya udah bukan 2-4 tak lagi tapi 6 tak gitu. Itu aja ada sesuatu yang baru tuh udah menarik banget gitu loh. Jadi emang otomotif itu selalu berkembang, dan itu yang membuat gue merasa tidak bosan di dunia ini. Kehabisan konten, kalau misalkan gue kehabisan konten, bingung mau bikin apa, ya gue bisa misalkan datang ke teman gue punya bengkel, lo lagi bangun motor apa, bisa gue kontenin gitu. Dan dari dunia otomotif ini pun gue juga bisa kenal banyak banget orang gitu ya. Ketemu para penggiat lah di dunia otomotif, dari dunia roda 4, roda 2 gitu ya. Entah dari brandnya atau dari area restorasinya, ya kan, dari industri pendukungnya misalkan. Itu membuat gue kayak, wah dunia otomotif itu seru banget ya gitu. Kayak nggak ada habisnya deh kalau dikulik terus-terusan gitu. Jadi sebenarnya ini press stone, cuman diganti jadi fresh stone. Bentukannya kayak coolant, sebenarnya ini minuman. Jadi memang lucu-lucuan aja, saling support lah sama teman-teman otomotif lainnya. Ini jadi Jimny yang gue pilih karena menurut gue nyetel banget. Tahun 2000-an, mobilnya kan tahun 2000-an nih, katanya 2000-an. Dan tahun 2000-an emang dulu modif-modifan Jimny ada yang kayak gini kayaknya. Ada Veroza juga kayak gini. Dan ini nyetel banget, kayak dari semua Jimny ini yang paling ceper. Kalau biasanya sekarang, ya nggak ada lah ya, nggak JB74, JC74 diceperin gini nggak ada. Terakhir ya cuma di Jimny ini doang, nostalgic banget.
Sebenarnya kalau mobil motor banyak sih Mas, karena emang kebetulan kendaraan dia juga menarik semua ya. Jujur kalau emang disuruh milih sih, saya lebih suka G-Class-nya sih. G-Class-nya mantap banget. Sama yang ini. Beda Mi. Yang ini itu 250 GE, yang ini itu G300. Ini lebih baru. Cuma beda warna, Pi. Beda Mi. Yang itu kan masih harus ngopling. Kalau yang ini tuh udah tinggal pindah ke huruf D itu. Kelihatan gagah aja gitu, kayak wah anjir mobilnya gagah nih kayak gitu. Mobil idaman. Well, kalau orang ditanya tuh emang nggak pernah ada puasnya kali ya. Pengen banget sih ngerasain yang namanya punya Porsche lah ya. Itu makanya kalau lihat ada fotonya di belakang. Karena itu menjadi ini juga. Kepengen banget ngerasain pengen punya Porsche, pengen nyetir Porsche. Kalau nyetir sih mungkin udah pernah lah ya. Tapi ngerasain owning experience dari Porsche tuh gue belum ngerasain tuh. Itu yang gue pengen punya deh gitu. Kalau kesampaian. Oh 911 sih. Gua sih nggak muluk-muluk lah ya. Punya salah satu 911 aja gue udah bersyukur banget. Karena itu mobil yang mahal lah ya gitu. Tapi memang punya experience yang berbeda gitu. Karena kan dia rear engine kan. Jadi weight distributionnya berbeda. Ngerasain sedikit di VW kodok gua yang rear engine juga. Tapi itu bedanya pelan kan. Dan mobil tua gitu ya. Tapi emang ya experience-nya beda lah gitu. Makanya itu yang gue penasaran banget, pengen tahu gimana sih rasanya punya atau owning experience dari Porsche 911 gitu. Dan Dimas tuh kalau di rumah orangnya seperti tipikal bapak-bapak pada umumnya sih, nggak terlalu berbeda sama bapak-bapak pada umumnya. Jadi kalau datang, kalau dia capek yaudah dia istirahat dulu. Tapi kalau dia udah nggak istirahat, dia langsung main sama anak-anaknya. Capeknya hilang. Tapi kalau disuruh istri mungkin melakukannya baru 1 tahun kemudian. Kayaknya tipikal bapak-bapak pada umumnya, betul bukan Bapak? Jadi karena si Briano waktu itu lagi gila-gilanya main sepeda juga, jadi kita bikin video yang temanya sepeda dan ketemu sama 3 orang yang mirip sama si Rio Lestari itu. Sebenarnya gue sih pengen punya motor tua. Salah satu motor tua impian gue itu pengen punya BMW klasik. Jadi ini kan BMW modern lah ya. Gue pengen punya BMW klasiknya. Jadi BMW yang mungkin tahun-tahun berapa tuh? 80-an, 70-an gitu, 69 kayak atau R50 gitu. Jadi mesin BMW tua yang mesinnya boxer. Yang kiri kanan yang boxer gini. Itu gue juga kepengen punya karena gue pernah nyobain yang R27-nya dan itu experience-nya unik banget sih. Memang dengan motor tua gitu tuh agak sedikit lebih riuh lah makainya, ya kan, karena lu mesti ngerawat apa ada sebagainya, parts-nya makin susah apa, tapi itu parts of the owning experience itu sendiri gitu. Serunya tuh juga ada di situ gitu ya. Mungkin buat beberapa orang kayak aduh ini ribet banget, tapi somehow buat gua malah cukup menyenangkan sih. Tapi ya who knows lah, moga-moga kesampaian suatu saat. Tadi pagi baru banget Om Fitra kesini, kita ngobrolin akhirnya. Belum pernah ngundang, baru tadi ini kesampaian ngundang untuk membahas motor-motor mereka gitu kan. Itu gue juga suka banget sih, karena menurut gue itu dunia yang berbeda dengan apa yang gue biasanya tahu gitu ya. Jadi gue belajar banyak juga dari mereka gitu. Ini akhir-akhir ini gue lagi sering ngeliput motor-motor kontes, karena jujur itu dunia yang berbeda banget sama apa yang biasanya gue kenal gitulah ya. Dunia yang dimana orang tuh spend a lot of money, a lot of effort untuk mengimpress para juri, habis ratusan juta untuk memenangkan hanya sebuah piala, or even kalau ada duitnya paling 1 juta atau 500.000 gitu, tapi they are willing to do that. Itu menurut gue sesuatu yang unik juga lah ya gitu. Nggak semua orang bisa mengerti gitu ya alasan mereka ngelakuin itu, tapi memang ya itu sih dunia otomotif serunya gitu ya. Ada yang suka restorasi, ada yang suka modifikasi, ada yang suka custom gitu, ada yang suka 911 purist, ada yang suka 911 RWW gitu kan. Bahkan di luar negeri pun, di orang Amerika kemarin juga ada yang kayak nggak setuju sama RWB, tapi ada juga yang suka. Menurut gue itu sih serunya. Makin kesini gue tuh makin
nggak bisa mendefinisikan apa artinya anak mobil atau anak motor. Dulu definisinya tuh mungkin orang bilang kayak anak motor, ya lo harus doyan touring gitu, atau lo harus doyan San Mori gitu, atau lo harus doyan balapan gitu. Tapi gue ketemu banyak banget anak motor yang menurut gue nggak begitu. Gitu. Dan bahkan gue ketemu banyak banget beberapa orang lah ya, yang lakuin semua itu, tapi dia juga nggak mau disebut anak motor gitu loh. Oke, makin kesini tuh gue makin kayak, apa sih sebenarnya definisi anak mobil atau apa sih definisi anak motor gitu. Tapi dari satu sisi itu juga yang buatnya menarik gitu loh. Bahwa kayaknya nggak ada definisinya, jadi ya udah sesuka hati lo aja gitu loh. Dan harapan gue sebenarnya dengan gue semakin banyak bikin konten dari berbagai jenis modifan atau fokus di dunia otomotif nih, gue pengen ngasih lihat ke banyak orang bahwa ini loh, otomotif tuh sangat luas. Justru kalau misalkan kita semakin mendefinisikan sesuatu, itu lo makin terkotak-kotak men, makin gak seru menurut gue. Menurut gue dengan kita kenal banyak orang, kita bisa mengapresiasi, nggak harus setuju gitu ya. Cuman bisa ya udah deh apresiasi aja, itu makin seru gitu loh. Harapan gue dengan adanya konten-konten gue yang beragam, itu tuh bisa mengubah mindset itulah gitu, biar lebih melebur gitu. Push ke track, rally, atau drifting. Rally itu sejujurnya selalu menjadi hal yang gue penasaran banget. Coba ya, gue akan menjadi... apa tuh? Emang begitu. Assalamualaikum, gue cuma ngeliat dashboard. Iya emang. Karena menurut gue seru, terus di alam juga gitu ya. Menurut gue kayak lo ngebut-kebutan, tapi di loose gravel gitu ya, di tempat yang tractionnya sedikit. Itu kayak aneh banget dan seru banget, cuman gue tahu tuh serem banget. Susah masuk ke situ. Tapi akhir-akhir ini gue beberapa kali ini lagi sering ke track karena udah ada Mandalika kan. Jadi naik motor udah di sana udah beberapa kali. Ini dunia baru juga nih buat gue. Experience-nya juga beda banget. Semakin gue nyobain di sirkuit, itu semakin gue bisa mengapresiasi para pembalap kita. Luar biasa sih jagonya. Ngeri. Menurut gue tuh, lo di sirkuit tuh lo kayak berdansa. Karena semua tuh koreografi. Kalau di straight nih di Mandalika, naik motor gitu ya, naik motor gue misalkan. Dari tikungan terakhir, 17 tuh lo keluar, lo nge-push. Dari gigi 3 keluarnya, 3, 4, 5, 6. Di keluar pit exit itu, atau di marker berapa tuh berarti, 150 atau 200 gitu, lo udah ngerem, turun ke gigi 3, deng, masuk lagi kanan. Itu sebenarnya semua koreografi tuh. Karena ntar kita belok kanan, lo gigi 3, lo tahan gigi 3, ntar lo belok lagi kanan, kiri lagi, dari situ lo ngebas, dan semua tuh koreografi. Semakin sering lo konsisten, semakin bagus. Nah, cerita lucunya adalah sebenarnya benar-benar awal banget gue gabung. Itu pertama kalinya juga gue diajak ke syuting. Terus syutingnya pun langsung ketemu sama Om Mobi. Itu kita syuting di Pagedangan, syuting mobil, ada kayak mobil amfibi gitu, kalau nggak salah namanya Sharp atau apa gitu, mobil besar. Dan di situ pertama kali juga ada adegan di mana Bang Dim dan Om Mobi collab. Dan satu adegan tuh lagi nutup pintu. Nyampe lah. Oh, jinjit. Gue tuh sama Ateng tinggian gua. Dan itu Bang Dim karena saking berat pintunya itu, Bang Dim kejepit kan. Karena beratnya itu, dan udah dari situ Om Mobi selalu bercandain Bang Dim gitu, kayak Den kejepit Dimas. Dan kejepit Dimas yang gua tahu tuh waktu itu pas lagi syuting sama Om Mobi, lagi syuting di mana pas Den Dimas lagi ngebuka pintunya, terus tiba-tiba pintunya turun kejepit. Jadi saat itu akhirnya terkenalnya jadi Den kejepit Dimas. Karena dia tuh rawan kejepit ya, jadi kita pernah syuting, dia sendiri yang nutup bagasi, dia sendiri yang kejepit tangannya. Dia nutup pakai tangan kiri, yang kejepit tangan kanan. Itu bahaya sekali. Dan Dimas kalau ketemu pintu, apapun, jendela, hati-hati. Awas kejepit. Biasa nih ibu-ibu lagi ulang tahunnya Aaron, hari ini ulang tahunnya keempat, hari ini birthday partinya. Repot banget rempong. Dan Dimasnya lagi di sana sama teman-teman kita.
pesan dari gue, well, gue selalu bilang untuk mulai bikin jadi konten kreator itu dari sesuatu yang lo suka. Lo suka mancing, ya udah bikin aja konten tentang mancing. Lo suka rumah, ya lo bikin konten tentang rumah. Lo suka tanaman, bikin kontennya tentang tanaman. Kenapa? Karena ketika lo bikin konten tentang hobi lo tuh pasti lo udah ngulik objek atau topik itu, lo pasti udah tahu lebih dalam daripada orang lain. Gitu. Ada juga yang selalu bertanya, bang, tapi gue tuh ngerasa gue tuh nggak punya hobi apa-apa gitu. Jangan salah, sebenarnya menurut gue semua orang tuh pasti punya sesuatu yang orang lain nggak punya deh. Entah itu skill atau knowledge gitu ya. Menurut gue dia bisa bikin konten review buku gitu loh. Review buku tuh nggak semua orang bisa bikin loh. Gue disuruh bikin review buku ya nggak bakal bisa lah. Gue nggak ngerti gitu. Tapi kalau orang yang udah emang ngulik, suka baca, pasti tahu. Oh, cara nge-review buku tuh gini ya gitu. Pertama dari situ. Kedua, emang kita harus konsisten. Konsisten bikin dan konsisten upload. Jangan patah semangat kalau misalkan sebulan, 2 bulan nggak berhasil. Konsisten tuh setahun, 6 bulan, setahun gitu. Sambil bikin, sambil upload, sambil dipelajarin gitu. Kalau kita nggak konsisten, nanti platformnya juga nggak bisa ngebantuin kita untuk grow. Semakin konsisten kita tuh sebenarnya semakin ngajarin platformnya tentang pattern kita, upload konten kita, apa dan sebagainya. Nanti platform ini juga akan ngebantuin kita untuk memperbesar channelnya gitu. Jadi emang ya kita harus konsisten juga. Jadi fokus dari apa yang lo suka. Kedua, ya konsisten. Pekerjaan kerjasama dengan brand atau yang biasa disebut dengan endorsement itu akan datang dengan sendirinya nanti lah. Dan Dimas tuh orangnya friendly, berteman sama semuanya, nggak pandang dia siapa. Dan yang gue suka adalah dia benar-benar pure dengan passionnya yang dia jalanin gitu. Karena banyak juga mungkin kayak orang-orang yang ngejalanin hobi cuma buat gimmick, cuma buat konten aja. Tapi dia istilahnya di balik kamera pun pas udah selesai syuting, dia tetap emang beneran seneng dengan hobi tersebut. Dan Dimas atau Briano ya yang gue kenal, menurut gue one of the kindest person yang gue tahu. Keep down to earth saja meskipun lo udah terkenal banget sekarang. Ini oli sampingnya apa? iPhone. Jadi kalau misalkan weekend, ya ginilah gue datang ke acara teman-teman otomotif yang lain, ya kan, saling support, kenalan, ya kan. Emang alhamdulillah banget gue ya beruntung lah ya bisa punya kesempatan ketemu banyak teman-teman baru kayak gini. Sambil ngatin mobil-mobil ganteng kayak gini nih. Ini bukan Jimny sembarang Jimny. Ada yang bisa nebak nggak? Ini bedanya apa? Cakep sih nih. Cakep banget. Stay safe di jalan and see you guys in the next video. Bye-bye. Apa ya? Thank you, Papi, for everything. I really appreciate it. Pesannya apa lagi ya? Jaga kesehatan. Jangan kerja terlalu keras. Kadang-kadang kamu kalau kerja sampai stres banget, aku lihatnya jadi sedih. Tapi I know you're doing your best. So thank you for everything. I love you. I love you, Papi. Papi is the best.